Al-Ma'arij ayat 4 itu dikatakan ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi, akan naik para malaikat dan ar-ruh itu adalah malaikat Jibril, fi yaumin, pada suatu hari, kana miqdaruhu khamsina alfasana, lamanya satu hari itu 50.000 tahun. Jadi dahsyat banget. Itu kapan itu? Itu saat manusia diberdirikan di padang mahsyar. Di padang mahsyar nanti setiap orang itu akan berdiri dan terus berdiri bercucuran keringat karena matahari sangat dekat sekali, sampai dapat giliran ditanya dengan 4 pertanyaan. 4 pertanyaan ini 4-4-nya amanah. Nah, kita akan ditanya tentang 4 amanah. Apa itu? Utih, amanat umur, amanat tubuh, amanat ilmu, dan amanah harta. Semua orang di dunia ini punya umur. Semua orang di dunia ini punya tubuh. Semua orang di dunia ini punya ilmu. Semua orang di dunia ini punya harta. Keempat amanah itu akan ditanya. Satu orang harus menjawab secara detail, mempertanggungjawabkan 4 amanah itu. Sehingga kalau kita ditanya, kira-kira kita ini giliran nomor berapa ya? Karena satu orang. Kita bayangkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti, jumlah manusia ada berapa? Sementara yang hidup bersama kita hari ini saja ada 8 miliar. Umat Islam hampir mencapai 2 miliar sedunia ini. Ini di zaman kita. Nah, bagaimana manusia seluruhnya dikumpulkan dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, dikumpulkan dan ditanyai satu orang demi satu orang. Sehingga jangan heran kalau umur satu hari waktu itu, waktu berdiri di padang mahsyar itu, seperti tadi di surat apa ya? Surat Al-Ma'arij ayat berapa ya? Ayat 4. Itu satu harinya 50.000 tahun. Kenapa? Yaitu manusia di hari itu menjawab pertanyaan bergiliran. Sehingga kalau kita bicara soal hari akhirat, itu bicara tentang kesulitan dan kesulitan. Terus setelah selesai 50.000 tahun itu, manusia akan menuju ke surga dan ke neraka. Nah, kalau seseorang itu sudah berada di surga atau di neraka, maka berlakulah satu hari yang berbeda. Satu harinya 1000 tahun. 1000 tahun. Dalilnya apa? Kalau tadi dalilnya apa tadi? Nah, tadi dalilnya surat Al-Ma'arij. Nah, kalau ini dalilnya surat apa tadi? As-Sajdah, surat As-Sajdah ayat 5. Surat As-Sajdah ayat 5. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma ya'ruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Yudabbirul amra minas sama'i,
ilal ardi. Allah itu mengatur segala urusan ini dari langit sana sampai ke bumi ini. Thumma ya'ruju ilaihi, kemudian para malaikat membawa berita-beritanya itu kepada Allah. Fi yaumin, setiap hari itu, miqdaruhu, panjangnya, lamanya satu hari, alfasanatin mimma ta'udun, 1000 tahun dari yang kalian biasa hitung. Jadi hari di langit sana itu umurnya 1000 tahun satu hari. Artinya apa? Artinya bahwa hidup di sana, di alam akhirat nanti, itu kehidupan yang berat, kehidupan yang panjang. Oleh karena itu kita ini harus penuh dengan persiapan. Maka seseorang itu di saat dia mengerti bahwa kita hidup ini di dunia ini tidak lebih dan tidak kurang adalah untuk diuji. Kalau kita ditanya atau bertanya, yakni untuk apa sih saya berada di bumi ini? Jawabnya, untuk kembali lagi ke surga. Karena manusia itu bukan pribumi. Manusia itu pri surga. Kenapa? Karena pertama kali Nabi Adam dan Hawa diciptakan, itu diletakkan tempat tinggalnya di mana? Di surga. Kemudian terjadilah pelanggaran. Kalau Nabi Adam dan Hawa berbuat pelanggaran, bertaubat. Tapi kalau iblis, jin, syaitan, itu dia berbuat salah, disuruh sujud kepada Adam, tidak mau, maka ini bedanya antara manusia dengan iblis. Kalau manusia seperti Nabi Adam itu berbuat salah, maka bertaubat. Tapi kalau iblis tidak bertaubat. Nah, maka iblis pun mengalami pengalaman bahwa dia itu akan dilemparkan ke dalam api neraka. Sehingga kita melihat di sini bahwa di saat kita itu menyadari diri kita, kenapa berada di bumi ini? Jawabnya karena kita ingin dikembalikan lagi ke surga. Untuk kembali lagi ke surga, syaratnya harus lulus ujian. Ujiannya apa? Ujian hidup di dunia. Ustaz, dalilnya mana? Dalilnya surat Al-Mulk ayat 2. Surat Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Allah menciptakan yakni mati dan hidup. Loh, kok mati dan hidup sih? Bukan hidup dulu baru mati? Tidak. Setelah manusia itu berada di dunia, maka yang terjadi berikutnya adalah mati. Setelah itu nanti akan hidup kembali. Jadi adanya kematian dan kehidupan itu dibahas di surat Al-Mulk tadi. Itulah ujian hidup ini, di mana manusia itu nanti akan dimatikan untuk kemudian nanti dihidupkan kembali. Kemudian pertanyaannya, untuk apa kita ini berada di dunia ini, untuk apa? Maka Allah jawab,
liyabluwakum, untuk Allah uji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang terbaik amalannya. Kita bertanya, Ustaz, kenapa kok ujiannya untuk diketahui siapa yang terbaik amalannya, bukan siapa yang baik amalannya, tapi yang terbaik amalannya? Jawabnya, karena manusia itu nanti akan di-rating, akan di-ranking. Sementara orang kafir itu amalan baiknya semua sudah selesai dibayar oleh Allah di dunia. Orang kafir itu di dunia ini senang-senang, hura-hura, gampang dapat kekayaan, gampang dapat kesenangan, gampang dapat hiburan-hiburan, hidup dalam pesta pura dan sebagainya. Kenapa? Jawabnya, itu balasan Allah atas kebaikan mereka di dunia. Begitu orang kafir mati, selesai. Dia tidak punya amal saleh. Dia tidak punya amal saleh. Nah, di sini sedikit ada ilmu yang perlu kita pahami dengan baik. Apa sih bedanya antara albir dengan al-khair? Albir dengan al-khair, contohnya birrul walidain, birrul walidain, bersikap baik kepada kedua orang tua. Kenapa kok tidak menyebutnya khairul walidain? Tidak. Nah, di sini kita ingin paham bahwa albir itu adalah setiap khair, setiap kebaikan yang dilakukan oleh orang yang beriman. Sehingga amal soleh itu hanya ada pada orang yang beriman. Amalan yang akan dibawa ke alam akhirat hanya orang yang beriman yang membawanya. Amalan khair yang bukan amal saleh, bukan bir, itu selesai dibayar oleh Allah di dunia. Selesai dibayar oleh Allah di mana? Di dunia. Sehingga orang kafir itu amal baiknya, ya, orang kafir itu amalan baiknya semua dibayar karena Allah Maha Adil. Tidak ada orang berbuat baik tidak dibayar, itu tidak ada. Cuma amal baik itu ada dua, ada khair, ada bir. Kalau khair, cuma khair bukan bir, selesai di dunia. Sedangkan kalau dia itu albir, dibawa ke alam akhirat. Ustaz, ada dalilnya enggak? Nah, di sini dalilnya surat Al-Baqarah yang kita hafal. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir, dan seterusnya. Jadi dikatakan di sana bahwa bukanlah albir itu engkau menghadapkan wajahmu ke arah timur ataupun barat. Tapi albir itu adalah saat engkau mengamalkannya, engkau adalah orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, dan seterusnya. Sehingga albir itu adalah al-khair yang diamalkan oleh orang yang beriman. Sehingga kalau al-khair itu diamalkan oleh orang yang kafir, itu dibalas juga, tapi di dunia. Sehingga jangan heran kalau orang kafir itu hidup dalam kemudahan di dunia ini.
mudah senang, mudah kaya, mudah semuanya. Kenapa? Itu balasan Allah di dunia. Sedangkan orang yang beriman dikasih sakit, dikasih musibah, dan seterusnya. Kenapa? Nah itulah Allah subhanahu wa ta'ala dengan cintanya itu mengadakan musibah untuk orang-orang yang beriman. Sehingga Ibnul Qayyim Al-Jauziyah memberi kita pelajaran. Apa sih bedanya antara azab dengan ibtila. Azab ini musibah nih, ada musibah. Musibah itu bisa jadi azab, bisa jadi ibtila. Nah, musibah itu bisa berupa sakit, bisa berupa kegagalan, bisa berupa hal-hal yang tidak menyenangkan. Itu semua adalah musibah. Nah, musibah itu bisa dua macam. Bisa azab, bisa ibtila, ujian. Kapan? Bagaimana membedakannya? Hal yang sama terjadi pada dua orang yang berbeda. Ini tsunami, ini di sini ada orang Islam, ada orang beriman, di situ pula ada orang kafir. Ada banjir datang, di situ ada orang beriman, ada orang kafir. Dua-duanya mengalami musibah yang sama, tapi hasilnya berbeda. Orang kafir karena dia tidak sabar dan tidak ridho, maka dia sedang diazab. Orang beriman karena dia sabar, karena dia ridho, maka itu berubah menjadi apa? Musibah tadi menjadi ujian yang akan membersihkan dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Karena dia sabar, dia beriman, maka musibah tadi justru mengasahnya untuk semakin baik. Jadi kalau kita ibaratkan seperti batu permata, semakin diasah semakin cemerlang. Orang yang beriman pun begitu. Dengan musibah itu dia sedang diasah untuk semakin cemerlang, semakin dicintai dan dekat dengan Allah. Jangan heran kalau para sahabat itu lama tidak mengalami musibah, mereka menangis. Kita heran, kenapa Ustaz? Kok mengherankan? Masa orang senang dengan musibah? Bukan senang dengan musibah. Rasulullah SAW bersabda, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah uji dia. Allah timpakan musibah. Loh, kok gitu? Lah iya. Karena fungsinya musibah di dunia ini penting sekali. Kita bayangkan orang kalau lagi mengalami musibah, adakah orang kena musibah sombong? Ada? Tidak ada. Orang itu dengan musibah dia sedang disadarkan, sehingga dia tidak sombong lagi. Maka dia sedang diasah untuk semakin tajam, semakin baik. Dengan musibah pula dia sedang dibersihkan. Dosa-dosanya sedang dibersihkan. Kemudian dengan musibah itu dia sedang diangkat derajatnya. Sehingga bukti kalau seseorang itu dicintai oleh Allah, Allah timpakan kepadanya musibah. Tapi dia dalam keadaan apa tadi? Dalam keadaan menerima, ridho, kemudian sabar. Itu bedanya di situ. Musibah itu adalah ibtila,
Di saat orang yang tertimpa dengan musibah itu dalam dua keadaan. Dia ridho menerima dan dia sabar menjalani musibah itu dengan kesabaran. Sedangkan orang kafir kalau kena musibah itu jadi azab. Kenapa dia tersiksa? Karena dia tidak menerima, menolak, tidak ridho, dan tidak sabar, tidak mampu menahan diri. Maka sedang disiksa dia dengan musibah yang sama. Sehingga banjir dialami oleh dua orang. Ini orang beriman, ini orang kafir. Tapi maknanya untuk orang beriman itu ibtila, ujian untuk mengangkat dia. Sedangkan buat orang kafir maknanya adalah siksaan. Dia disiksa oleh Allah karena keburukannya, karena dosa-dosanya. Nah, jadi kita lihat di sini bahwa seseorang itu harus menyadari bahwa dunia ini adalah darul ibtila, ruangan ujian. Kita dilahirkan, kita tidak pernah memilih siapa ayah dan siapa ibu. Si ayah dan si ibu pun tidak pernah memilih yang akan jadi anaknya siapa. Dia tidak pernah memilih. Maka seseorang pun kemudian mendapatkan dirinya menjadi ujian. Ayah dan ibunya menjadi ujian, saudara-saudaranya menjadi ujian, kemudian kakek neneknya jadi ujian, kawan dan lawannya jadi ujian. Segenap apapun yang ada di alam semesta ini jadi ujian. Karena itulah manusia. Manusia diturunkan ke dunia ini untuk diuji. Sedangkan di saat kita berbicara tentang kita akan dikembalikan lagi ke surga. Tapi ingat, kita harus lulus ujian. Harus lulus ujian. Apa tanda seseorang itu lulus ujian? Jawabnya, dia mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah. Itulah orang yang mendapatkan husnul khatimah. Dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan sukses. Bukti suksesnya apa? Allah ridho kepadanya. Sehingga dia meninggal dunia mampu mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian dalam waktu yang sama, orang yang diridhoi oleh Allah, dia akan dirahmati oleh Allah. Sedangkan tidak mungkin masuk surga kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Nah, syarat mendapatkan rahmat Allah adalah diridhoi oleh Allah. Syarat untuk diridhoi oleh Allah adalah beramal saleh. Pada saat dia meninggal dunia dalam keadaan beramal saleh, maka dia diridhoi oleh Allah. Orang yang diridhoi oleh Allah akan dirahmati oleh Allah. Orang yang dirahmati oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, saya ingin kembali lagi ke 4 amanah tadi. Kita diuji dengan 4 amanah ini. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, di mana beliau katakan, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'ala an arba'. Tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat nanti, di padang mahsyar nanti, hatta yus'ala an arba', sampai dia ditanya dengan 4 pertanyaan. Amalihi mimma iktasabahu. Pertanyaan yang pertama tentang hartanya. Dari mana dia dapat hartanya? Wa fima anfaqahu.
Kemudian harta itu dibelanjakan kemana? Untuk apa dibelanjakan? Pertanyaan yang kedua, wa an ilmihi ma sana'a fihi. Orang akan ditanya tentang ilmunya. Apa yang dia lakukan dengan ilmu itu? Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa an syababihi fima abla. Masa kuatnya dia gunakan untuk apa? Kemudian pertanyaan yang keempat, wa an umurihi fima afna. Dia akan ditanya tentang umurnya, dihabiskan untuk apa? Digunakan untuk apa umurnya itu? Kemudian hadis yang serupa kita dapatkan dalam riwayat Muslim dan At-Tirmidzi serta At-Tabarani, di mana Rasulullah SAW juga bercerita dengan cerita yang sama tentang 4 pertanyaan di padang mahsyar. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sampai ditanya dia dengan 4 pertanyaan. An umurihi fima afna. Pertanyaan yang pertama tentang umurnya. Untuk apa umurnya itu dihabiskan? Umur itu waktu. Waktu itu engkau gunakan untuk apa? Kesempatan waktumu itu. Wa an jasadihi fima abla. Pertanyaan yang kedua tentang tubuhnya. Digunakan untuk apa tubuhnya itu? Kemudian pertanyaan yang ketiga, wa an ilmihi fima amila bihi. Dia akan ditanya tentang ilmunya. Dia amalkan untuk apa ilmunya itu? Kemudian pertanyaan yang keempat, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dia akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia dapat dan untuk apa dia belanjakan hartanya itu. Jadi ini 4 amanah. 4 amanah. Saya singkat jadi UTIH. Utih. U usia atau umur, T tubuh, I ilmu, H harta. 4 ini semuanya amanah. Setiap manusia dipinjami amanah ini, dititipi amanah ini. Sehingga alangkah bodohnya kalau ada orang mengatakan, ini tubuhku, aku bebas memperlakukannya. Ini umurku, aku bebas memanfaatkannya. Itu yang ngomong begitu orang bodoh. Orang yang cekak ilmunya. Kenapa? Karena ungkapan itu ungkapan yang sesat. Orang yang tidak berilmu. Sehingga kalaulah benar omongan seperti itu, bolehlah seseorang bunuh diri. Silahkan bunuh diri. Ternyata tidak boleh bunuh diri. Kalau memang umur itu boleh sembarangan digunakan, maka bunuh diri pun boleh. Kalau memang umur itu milik seseorang, maka boleh dia bunuh diri. Tapi ternyata tidak. Umur itu pinjaman. Umur itu titipan. Allah menitipkan umur kepada kita, menitipkan waktu, mempercayakan waktu kepada kita. Nah, sehingga seseorang itu harus menggunakan umurnya dalam kebaikan, harus menggunakan tubuhnya dalam kebaikan, harus menggunakan ilmunya dalam kebaikan,
harus menggunakan hartanya dalam kebaikan. Sehingga 4 hal itu adalah kepemilikan yang sifatnya terbatas, sementara bukan sesuatu yang bebas dimiliki secara mutlak, tidak. Manusia punya hak guna pakai, silakan digunakan, silakan dipakai, karena bukan milik dia. Dia hanya boleh menggunakannya, tapi tidak mutlak memilikinya. Kemudian, siapakah orang cerdas dalam menggunakan keempat amanah tadi? Maka jawabnya, orang cerdas itu kata Rasulullah SAW. Ini saya bacakan hadis diriwayatkan oleh Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Rasulullah SAW bersabda, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya dan beramal hari ini saat di dunia untuk kebahagiaan akhiratnya. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Sedangkan orang yang lemah, orang yang tidak cerdas itu adalah orang yang memperturutkan dirinya kepada hawa nafsunya. Kemudian bagaimana nasib akhiratnya? Dia pun berangan-angan kepada Allah. Allah kan Maha Pengampun, Allah kan Maha Penyayang. Saya pasti diampuni Allah, saya pasti disayangi Allah. Kita balik bertanya, apa alasanmu untuk dapat kasih sayang Allah? Sedangkan tiap hari engkau bikin marah Allah, setiap hari membuat Allah benci kepadamu, terus tahu-tahu mengharapkan kasih sayang Allah. Nah, itulah orang yang bodoh. Sehingga Rasulullah SAW pun mengingatkan kita dengan hadis yang lain. Beliau katakan, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz. Bersemangatlah engkau dalam mengamalkan apapun yang bermanfaat. Meminta tolonglah engkau selalu kepada Allah dan jangan bersikap lemah. Artinya ini Rasulullah SAW memberi kita 3 resep dalam menjalani hidup ini. Yang pertama, semangat dalam manfaat. Jadi jangan ada 1 menit pun yang tidak bermanfaat. Setiap detik, setiap menit, setiap hari, setiap tahun kita dalam keadaan selalu bermanfaat. Kemudian hal yang kedua adalah kita ini selalu meminta tolong kepada Allah. Selalu meminta tolong kepada Allah, karena ternyata menjalani hidup ini kalau tidak ditolong Allah sulit. Orang itu mendapatkan kemudahan kalau ditolong oleh Allah. Apapun kalau kita ditinggal oleh Allah, kita ini seperti bayi. Kita ini seperti bayi. Ditinggal oleh ibu sedikit saja sudah menangis, menjerit. Seorang bayi itu baru merasa tenang, nyaman, tentram kalau didekat oleh ibunya. Sehingga orang yang sukses di dunia ini memperlakukan Allah seperti bayi memperlakukan ibunya. Di mana bayi itu ingin dekat terus dengan ibunya. Bayi itu terus ingin menyusu kepada ibunya. Nah, bagaimana manusia itu menyusu kepada Allah? Jawabnya dengan beribadah.
Ibadah itu adalah air susu. Seperti air susu ibu untuk bayi. Orang yang beribadah, dia akan dikenyangkan dengan sesuatu yang menenangkannya, mengamankannya, menenteramkannya. Ibadah itu penuh dengan nutrisi. Semakin beribadah seseorang, semakin kuat dirinya. Semakin hebat dia di dalam hidupnya. Semakin merasa aman, semakin merasa nyaman. Maka di sini kita bedakan orang beribadah dengan orang tidak beribadah. Orang beribadah itu hidupnya tenang, hidupnya aman, hidupnya nyaman, jiwanya terisi padat. Tapi lihat orang-orang yang tidak beribadah. Orang yang tidak beribadah itu jiwanya kosong. Dia merasa dirinya lemah, tidak mantap, tidak jelas tujuan. Kenapa? Lah itu. Ibadah itu seperti air susu ibu untuk bayi. Sehingga bayi itu akan tenang, tenteram kalau ada pada dekapan ibunya dan disusui oleh ibunya. Kemudian terakhir dalam pembahasan saya akan membaca sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Hakim, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Ibtanim khamsan qabla khamsin." Perolehlah 5 sebelum engkau kehilangan 5. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wa sihhataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum masa miskinmu. Wa faraghaka qabla syughlik. Masa kosongmu sebelum masa sibukmu. Wa hayataka qabla mautik. Hidupmu sebelum matimu. Jadi ini 5 hal yang terus ada di dalam hidup ini. Kita harus manfaatkan dengan baik sebelum kelima hal itu pergi. Nah, oleh karena itu kita hendaknya menjadi manusia yang cerdas. Al-Qayyis. Nah, Al-Qayyis itu dalam bahasa Arab, kita kalau pergi ke negara Arab, kalau seseorang memuji orang lain, dia bilang anta qayyis, anta qayyis. Qayyis itu artinya cerdas. Qayyis, qayyis. Nah, orang cerdas itu orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya. Kenapa? Karena titik lemahnya manusia itu pada hawa nafsu. Sehingga jangan heran, yakni pada saat para malaikat itu diberitahu oleh Allah, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku telah siapkan untuk hidup di muka bumi ini seorang khalifah. Maka malaikat melihat kepada Nabi Adam, dilihatnya punya hawa nafsu. Ini yang ada pada jin. Jin itu saling membunuh, saling menumpahkan darah, selalu berbuat kerusakan. Sehingga malaikat bilang, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a. Apakah engkau ciptakan untuk dunia ini seseorang yang akan berbuat kerusakan dan akan menumpahkan darah di muka bumi ini? Jadi malaikat itu sedang berasosiasi, pemikirannya terhubung kepada jin.
Ini ada kesamaan. Wa nahnu, sedangkan kami para malaikat, nusabbihu bihamdika, selalu memujimu, menyebut-nyebut kesucianmu. Wa nuqaddisu lak, dan kami selalu yang di dalam keadaan menyebut-nyebut kesucianmu. Nah, kok bisa-bisanya malaikat itu bilang seperti itu? Karena malaikat melihat persamaan antara jin dengan manusia. Sama-sama punya hawa nafsu. Sedangkan dirinya, malaikat itu suci. Terus menyebut-nyebut kesucian Allah. Di mana malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak menikah, tidak punya ambisi, tidak punya kepentingan, tidak punya keinginan, tidak punya kebutuhan. Itu malaikat. Kenapa? Karena tidak punya hawa nafsu. Nah, maka Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Terbukti omongan Allah, bahwa ternyata di tengah-tengah manusia yang punya hawa nafsu itu ada para rasul, ada para nabi, ada para wali, ada orang-orang saleh, ada orang-orang bertaubat, ada orang-orang yang rajin berzikir, rajin beristighfar. Sementara yang itu tidak ada di kalangan jin. Tidak ada nabi dan rasul di kalangan para jin. Sehingga jin itu kalau ingin mengikuti rasul dan jin, ikutnya kepada rasul dan rasul dan nabi yang ada pada manusia. Karena mereka tidak punya rasul, tidak punya nabi. Yang punya rasul dan nabi hanya manusia. Nah, jadi kita lihat, ini kehebatannya hawa nafsu manusia. Hawa nafsunya manusia itu tidak seperti hawa nafsunya jin, tidak seperti hawa nafsunya binatang buas. Kita lihat binatang buas itu. Sulit sekali binatang buas itu untuk berkasih sayang. Sulit sekali binatang buas itu untuk menyayangi yang kecil-kecil itu. Tidak ada, adanya terkam. Itu binatang buas. Manusia tidak. Manusia punya hawa nafsu, iya, tapi memiliki kasih sayang, memiliki kelembutan. Kita lihat bagaimana dengan para jin. Para jin itu kita lihat bagaimana kekejaman di antara mereka. Yang namanya jin kalau sudah jadi syaitan itu mirip dengan preman. Mirip dengan preman. Sangat sadis, sangat jahat. Tidak punya kasih sayang. Nah, dari sini kemudian kita lihat bahwa kelebihannya manusia, ya memang dia punya hawa nafsu, tapi Allah beri alat yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Apa itu? Fitrah. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak manusia lahir, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Di mana fitrah itu Allah ciptakan pada setiap manusia. Sehingga manusia itu dalam menjalani hidup ini punya getaran. Coba kita rasakan. Ini kerjanya fitrah. Saat kita berbuat baik, jantung kita tenang. Saat kita berbuat buruk, jantung kita deg-degan. Itu kerja fitrah. Saat kita berbuat sesuatu yang benar, jantung kita tenang. Saat kita berbuat sesuatu yang salah, jantung kita deg-degan. Saat kita berbuat sesuatu yang bermanfaat, jantung kita tenang. Saat kita berbuat sesuatu yang berbahaya, jantung kita deg-degan. Ada yang tidak begitu?
Adakah satu orang dari kita yang ada di ruangan ini tidak seperti itu? Ada? Acungkan tangan. Ada yang tidak seperti itu? Semua kita seperti itu. Itu fitrah. Dan itu yang selalu mengingatkan manusia. Sehingga Allah katakan, ini a'lamu ma la ta'lamu. Sesungguhnya aku tahu apa yang kalian tidak tahu. Kalian tahunya hanya jin, hanya binatang buas. Tidak. Allah beri kehebatan manusia punya fitrah. Sehingga dengan fitrah itu manusia punya kasih sayang. Punya kasih sayang. Orang Indonesia menyebut fitrah itu dengan kata nurani. Fitrah itu bahasa Indonesianya nurani. Nah, itu rizki besar, karunia besar yang Allah berikan pada setiap manusia sejak lahir. Sehingga Rasulullah mengatakan apa tadi? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Sehingga fitrah itu pada setiap orang. Tidak ada, saya tidak punya fitrah. Nggak bisa. Setiap orang itu punya fitrah. Sehingga fitrah itulah yang membimbing hawa nafsu. Cuma problemnya, kalau manusia itu punya dua, maka tidak punya semua. Semua kebaikan itu tidak akan dimiliki manusia kalau manusia punya dua. Apa dua itu? Sombong dan bohong. Ini sombong dan bohong. Kalau seseorang punya sombong dan punya bohong, sudah kebaikan semuanya akan meninggalkan dia. Tidak layak dapat hidayah, tidak dekat dengan Allah, tidak punya kasih sayang dan seterusnya. Terhalang oleh dua penghalang besar. Sehingga kalau ada orang sulit banget untuk dapat hidayah, sulit banget untuk beribadah, periksa dua ini. Dia dihalangi oleh dua ini, sombong dan bohong. Maka kalau kita ingin jadi orang saleh, ingin jadi orang yang rajin beribadah, buang dua ini. Jangan sombong. Sedikit pun jangan sombong. Karena sombong itu akan menghalangi kita masuk ke surga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga, kata Rasulullah, orang yang di jiwanya ada sebiji debu kesombongan. Sehingga kalau mau masuk surga, ingin masuk surga, buang kesombongan walaupun sebiji debu. Jangan sombong. Yang kedua, bohong. Bohong inilah yang mengantarkan orang ke dalam api neraka. Alaikum bis-sidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Atas kalian jujur, karena jujur itu mengantarkan orang kepada kebajikan. Dan kebajikan itu mengantarkan orang masuk surga. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Waspadalah kalian dari dusta, karena dusta itu mengantarkan orang kepada kejahatan, dan kejahatan itu mengantarkan orang ke dalam api neraka. Jadi inilah yang bisa saya bahas pada kesempatan pagi dan siang hari ini. Barangkali kita ingin melanjutkan dengan dialog, silahkan.